Tentu bagi kita mempercayai dan meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan sebuah keimanan. Karena itu Nabi mengatakan orang yang tidak percaya, tidak yakin akan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, beliau mengatakan berarti orang ini sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sampai di Baitul Maqdis atau Al-Quds, kemudian mengimami sholat 124.000 Nabi dan Rasul, sebagaimana disampaikan oleh Kangjeng Nabi sendiri. Kemudian beliau naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan ruhnya para Nabi dan Rasul. Sampailah beliau kepada yang namanya Sidratul Muntaha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sidroh adalah pohon sidroh. Artinya adalah pohon sidroh, pohon kebijaksanaan dan kearifan terakhir. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah kearifan dan kebijaksanaan yang penghabisan. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW sudah mencapai Sidratul Muntaha, artinya beliau sudah mencapai kearifan dan kebijaksanaan yang tertinggi yang bisa dicapai oleh yang namanya manusia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lambang pohon sidroh adalah pohon yang terang. Karena itu tidak ada salahnya kalau peringatan Isra dan Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW kita lambangkan dengan pohon-pohon yang terang benderang. Pohon yang terang ini tidak hanya pada pohon sidroh. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang terang di Gunung Sinai, di Gurun Sinai, beliau menyampaikan kepada istrinya agar istrinya tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Dan beliau kemudian menuju ke cahaya yang terang benderang itu. Begitu sampai di Gurun Sinai, ternyata yang terang benderang itu adalah sebuah pohon yang terang dan terbakar, tetapi tidak ada apinya. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, selain peristiwa dalam pohon sidroh dan pohon terang yang ada di Gurun Sinai itu, kita tahu bahwa peringatan atau perayaan Natal umat Kristiani juga dilambangkan dengan pohon yang terang benderang. Karena itu lambang pohon yang terang yang bisa diartikan tentang wisdom atau kebijaksanaan dan kearifan itu tidak hanya milik umat Kristiani, tetapi juga milik umat Islam dan milik umat Yahudi. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diajari satu hal yang sangat penting, yaitu Rabbi zidni ilman. Diajari doa Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahilah ilmuku. Sebab apa? Mencari ilmu
Dan ilmu itu tidak akan pernah habis walaupun kita terus belajar sampai akhir hayat. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tentu kita tahu di dalam sejarah kenabian kita bahwa perintah sholat 5 waktu didahului perintah sholat yang 50 waktu itu. Nabi Muhammad SAW ketika menerima perintah sholat 50 waktu, kemudian beliau menerimanya dan beliau turun dari Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, umatku yang umurnya panjang, umatku yang fisiknya pada kuat saja tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umatmu yang usianya pendek dan fisiknya pada lemah. Karena itu Nabi Musa meminta kepada Kangjeng Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bolak-balik bertemu dengan Allah SWT untuk meminta keringanan. Dan akhirnya ditetapkanlah sholat yang 5 waktu itu. Sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad dan umatnya adalah sebuah keistimewaan. Karena walaupun sholat itu hanya 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan yang 50 waktu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam ibadah wajib, ibadah sunnah, banyak pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu yang paling penting bagi kita yang berbeda dari umat-umat yang lain adalah kita diberikan keistimewaan ketika kita berniat terhadap sesuatu kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak kita laksanakan, maka dari niatnya saja kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita berniat tentang kemungkaran, tentang kemaksiatan, tapi kita tidak melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan itu, maka tidak menjadi dosa bagi kita sekalian. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari sholat yang diperintahkan oleh Allah adalah surah Al-Fatihah. Ini bacaan paling penting di dalam sholat kita. Dan bacaan yang paling penting dalam surah Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada dalam jalan yang benar, di dalam jalan yang lurus, di dalam kebenaran. Hadirin wa hadirat, ini adalah sebuah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini harus rendah hati. Sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita masih mungkin dan sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu kita harus banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak bertanya kepada para ahli, kepada orang-orang yang profesional. Walaupun kita juga masih mungkin untuk melaksanakan sesuatu yang benar, hanya yang mustahil itu adalah mencapai kebenaran yang mutlak, yang itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari ihdinas siratal mustaqim ini kita dilatih untuk demokratis. Kita dilatih untuk mau menghargai pendapat orang lain. Karena itu manusia tidak boleh sombong. Saya ingin mencontohkan satu hal saja. Di masa-masa sulit seperti sekarang, dalam menghadapi yang namanya virus corona atau COVID-19, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus rendah hati. Kita yang tidak paham tentang penyakit itu,
Kita yang tidak pernah paham atau tidak paham tentang virus itu harus rendah hati untuk bertanya kepada orang lain. Jangan kita sombong kemudian semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita, orang yang selalu semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang disebut dengan paham Jabariyah atau fatalistik. Apa yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama adalah kita ikhtiar, melakukan usaha bagaimana pencegahannya dan bagaimana mengobatinya. Kita tahu pemerintah kita sudah bersinergi, sudah melakukan komunikasi dengan para alim ulama, para kiai di Indonesia ini. Kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan, saran, dan aturan-aturan protokoler yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Maka keluarlah yang namanya social distancing, jaga jarak di antara sesama rakyat, jaga jarak di antara sesama individu. Keluarlah himbauan supaya tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana kecuali yang penting, kecuali yang darurat. Saya kira ini sudah diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika wabah taun pada waktu itu merebak di mana-mana, maka beliau mengatakan bagi yang sakit dilarang keluar dari daerah itu, dan yang sehat yang dari luar tidak boleh masuk ke wilayah itu. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau himbauan dari pemerintah pada hari ini sudah tepat, sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan pengobatan, walaupun hasil akhirnya ketetapannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada kita semuanya, marilah kita ikuti apa yang dihimbaukan atau yang disarankan oleh pemerintah dan para alim ulama, para kiai kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semua kepadaku, kata Allah, melalui sabar dan salat. Karena itu, para hadirin sekalian, marilah kita bersabar menghadapi ujian COVID-19 ini. Dengan cara apa? Ikuti himbauan pemerintah, ikuti himbauan para alim ulama, para kiai, dan lakukan salat. Artinya apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca sholawat, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar lahir dan batin ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan solusi yang paling baik, solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama COVID-19. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.